Tuhan, selamat pagi saudara. Kita mengucap syukur atas kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan buat kita sepanjang minggu ini. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, berkat kemurahan. Kehidupanku dengan
syukur, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, penyertaan Tuhan buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kamu sucikan, kuduskan dan melayakkan kami Tuhan untuk kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu memuji Engkau, bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua Bapa, baik yang melayani Tuhan, kami yang di rumah Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan pagi hari ini adalah yang terbaik yang dapat menyenangkan dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita sama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan.
firman Tuhan. Kembali saya undang semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, penolong hidupku. Saat ku dalam kesesatan yang
Yesus Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan pagi hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan, karuniakan bagi kami firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bimbing kami, pimpin kami, supaya kami pagi hari ini dapat menemukan di mana Tuhan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan membuka Filipi pasal 4 ayat 9. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudara, apakah syaratnya supaya Tuhan selalu menyertai kita, beserta dengan kita? Ada 4 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu yang ke-1, apa yang telah kamu pelajari. Yang kedua, apa yang kamu sudah terima. Ketiga, apa yang telah kamu dengar. Keempat, apa yang telah kamu lihat daripadaku. Keempat-empatnya harus lakukan itu. Setelah keempat-empatnya kita lakukan, Immanuel kita akan alami, yaitu Tuhan menyertai kita, ditambah dengan damai sejahtera. Dalam ayat yang 9 tadi, bagian awal, dan apa yang telah kamu pelajari. Seseorang yang mau bertanding sepak bola, permainan lawannya itu dipelajari, di mana lebihnya, di mana kurangnya. Jadi segala sesuatu yang kita mau tahu, kita mesti pelajari. Di dalam Matius pasal 11, Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28, 29. 28-29 dalam Matius 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku, belajar pada Tuhan. Sepanjang kita masih hidup, kita mesti banyak belajar. Maka di Filipi 4 tadi ayat 9 kita kembali, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Jadi tidak ada gunanya kalau kita tidak lakukan apa yang kita pelajari. Saudara, sekolah dokter, dia pelajari kedokteran, dan setelah lulus dia praktek dokter. Itu sebabnya kita suka menjumpai pelang di rumah sakit ditulis Dokter A, praktek pukul 16 sampai
Praktek apa yang saudara sudah pelajari dari firman Allah itu. Sekarang saudara sedang diajar firman Allah. Selesai kebaktian, saudara praktekkan firman Allah, lakukan firman Allah. Jadi tidak ada gunanya kita diajar firman Allah kalau tidak pernah praktek, tidak pernah lakukan apa yang kita pelajari dari firman Allah itu. Dengan saudara praktek dan praktek, nanti saudara akan menemukan sesuatu yang baru, kemudian saudara pelajari itu sampai akhirnya saudara menjadi seorang dokter. Apa yang saudara pelajari dari firman Allah, lakukan itu, praktekkan itu, nanti saudara akan menemukan hal-hal yang baru di dalam firman Allah, di dalam Yesus. Dalam Filipi 4 di ayat 9 kita ulang lagi. Di dalam Filipi 4 ayat 9 dari awal. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Ya, di bagian yang kedua tadi dikatakan, dan apa yang telah kamu terima. Kalau saudara terima, saudara bertanggung jawab. Kalau kita menerima berkat-berkat Tuhan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Termasuk saudara bertanggung jawab kepada Tuhan kalau saudara menerima tugas pelayanan dari Tuhan. Saudara terima, saudara mesti bertanggung jawab. Jadi Tuhan panggil kita, saudara, untuk menerima, dan kita harus bertanggung jawab atas semuanya itu. Puji Tuhan. Ya, di ayat 9 sekarang bagian yang ketiga. Dan apa yang telah kamu dengar. Tuhan ciptakan kita 2 telinga, 1 mulut. Maksudnya supaya kita lebih banyak dengar daripada bicara. Soal mendengar, manusia itu sudah gagal. Mulai dari Adam dan Hawa, dia gagal sebab dia dengar perintah Tuhan, jangan makan buah ini. Dia dengar, tapi untuk dengar-dengaran dia tidak, untuk menurut dia tidak. Kita sudah banyak mendengar firman Allah, tapi dikerjakan sudah atau belum? Dengar tapi belum dikerjakan. Kita dengar tapi tidak mau dengar, sudah dengar tapi tidak dikerjakan. Jadi Tuhan panggil kita semua, kita bareng-bareng dipanggil, ya. Kita sama-sama di kebaktian, kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan untuk dengar firman Allah. Jadi waktu Tuhan panggil Adam, di manakah engkau? Jawabnya, hamba ada di sini bersembunyi. Kami takut, kami bertelanjang. Kenapa dia takut? Dari mana takut datang? Dari dosa
tidak mendengar, tidak dengar-dengaran. Mari kita buka lagi di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lihat. Tidak tahukah saudara, apa yang saudara lihat itu bisa mempengaruhi iman saudara. Begitu saudara melihat banjir di mana-mana, iman saudara sudah tidak kepada Yesus lagi. Begitu melihat situasi kondisi saat-saat ini seperti sekarang ini, iman saudara tidak kepada Yesus lagi. Apa yang saudara lihat itu mempengaruhi iman saudara. Saudara tahu Abraham, dia sudah tua, dia punya keponakan namanya Lut. Abraham panggil Lut, Lut, kita jangan ribut, kita ini masih famili, sanak saudara. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Nah, Lut itu masih muda, dia mengangkat wajahnya dan melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Dalam Kejadian pasal 13, kita buka. Kejadian pasal 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke 10. Kejadian 13 saudara, ayat 1 sampai 10. Maka pergilah Abram dan dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lut pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lut. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lut, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lut melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, hari-hari terakhir, akhir zaman, banyak orang percaya seperti Lut. Dia mengangkat matanya, dia melihat
dunia ini seperti taman Tuhan, penuh keindahan, banyak kekayaan. Mereka lihat seperti Lot, dan itu terjadi sebelum Tuhan menghukum dunia. Di ayat yang ke-10 bagian awal dan 11, ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Saudara, perhatikan di ayat yang ke-10 tadi. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Lembah Yordan itu artinya kematian. Dia pilih lembah kematian, kelihatannya seperti taman Tuhan. Kalau seperti itu artinya bukan. Kalau lihat dunia seperti bahagia, seperti senang, padahal bukan. Dunia bukan bahagia, dunia bukan senang, cuma seperti, padahal bukan. Di ayat 12 kita akan baca, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Saudara, ada kata menetap. Abram menetap di tanah Kanaan. Dunia mau model apa, mau seperti apa, kita tetap di dalam Tuhan. Kita menetap di dalam Tuhan, kita menetap di Kanaan, sebab di Kanaan itu ada kehendak Tuhan. Ayat 12 bagian B, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13 sampai 15 kita baca. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tetapi Lot berpisah daripada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kita akan melihat di sini. Saudara, sudah pernah melihat belum? Ini bicara visi. Lihat, perjuangan Rasul Paulus keluar masuk penjara karena memberitakan Injil firman Allah. Kamu sudah melihat kan? Kerjakan, lakukan sekarang. Visi tanpa tindakan tidak ada artinya. Tindakan tanpa visi itu ngawur. Jadi, saudara, Tuhan harap pagi hari ini saudara memiliki visi yang dikerjakan, yang dilakukan. Maka Filipi 4 ayat 9 saya akan tutup.
Saya akan akhiri Filipi 4 ayat 9 tadi. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sungai saudara damai, di laut saudara rasa damai, di darat saudara rasa damai, di gunung saudara rasa damai, di rumah saudara rasa damai, di toko, di usaha, di pekerjaan saudara rasa damai, di mana-mana damai. Damai sejahtera menyertai saudara sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita semua punya kerinduan agar Tuhan selalu beserta kita, menyertai kita, plus damai sejahteranya. Namun ada 4 hal tadi yang kita harus praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku. Ini visi. Lakukanlah itu, praktekkan itu, maka Allah menyertai kamu. Allah Immanuel beserta dengan kita dalam situasi kondisi apapun. Allah beserta dengan kita, plus damai sejahtera bagi saudara, bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang penting itu adalah lakukanlah itu, praktekkan itu yang paling penting. Ya, kita sudah terima firman Allah pagi hari ini, selesai kita kebaktian. Apa yang kita dengar tadi dikatakan, apa yang kita pelajari yang dikatakan itu kita sudah terima, bahkan sudah lihat, punya visi, praktekkan, lakukan itu. Selesai kita kebaktian pada pagi hari ini, maka Allah akan selalu, Allah Immanuel beserta menyertai saudara dalam setiap bidang kehidupan saudara, dari rohani sampai jasmani. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan berdoa. Sebelumnya mari kita akan angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidup ini. Mari saudara semua ikut menyanyi. Di rumah-rumah semua menyanyi. Bukan dengan kekuatan jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku,
Kami selalu merindukan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang menyertai kami dalam hidup kami ini Tuhan. Tanpa Engkau di samping kami, menyertai kami, maka kami akan mengalami banyak kegagalan dalam hidup ini. Dan bila Engkau menyertai kami, beserta dengan kami, Allah Immanuel itu, kami akan berhasil melewati sisi-sisi kehidupan yang kami sedang hadapi. Segelap apapun Tuhan, terang itu hadir, menerangi segala sesuatu, sehingga menjadi cerah, terang, tenang, damai, sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di DKS 1, dimanapun mereka berada. Engkau kenal mereka, Engkau tahu keadaan mereka, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan mereka. Tuhan, tolong agar mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar, apa yang sudah mereka terima, apa yang mereka sudah pelajari semuanya itu, bahkan memiliki visi, biar mereka mau melakukan, praktekkan semuanya itu. Sebab segala sesuatu itu yang mereka sudah lakukan, maka akan mendatangkan, mengalami di mana Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu, Allah yang ajaib itu ada bersama, menyertai kehidupan mereka dalam pribadi, dalam keluarga rumah tangga, dalam usaha, dalam sekolah-sekolah mereka. Semua mereka boleh alami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ya Tuhan. Kami rindu Engkau terus berbicara melalui firman-Mu. Kami perlu diajar terus oleh Tuhan, dan kami perlu terus belajar kepada-Mu ya Tuhan. Kepada Tuhan Yesus kami mau belajar banyak akan firman-Mu, dan kami bersyukur dan berterima kasih apa yang sudah kami terima berkat-berkat Tuhan rohani jasmani. Biar kami mau pakai, bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang sudah kami terima semua itu, apa yang kami sudah dengar juga Tuhan, biar kami mau lakukan sesuatu, dan segala sesuatu yang kami miliki visi itu kami lakukan atas semuanya Bapa. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan banyak mengalami suatu perubahan-perubahan, hal-hal yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemuda remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, berkati mereka semua, segala keperluan kebutuhan mereka, Engkau yang akan memenuhi seluruh kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa untuk hari-hari di mana kami menghadapi hari kelahiran-Mu Tuhan, Natal, tutup tahun dan tahun baru. Kami merindukan suatu persekutuan dalam jemaat. Kami satu dengan yang lain dan berkumpul bersama-sama. Engkaulah yang akan menyediakan tempat bagi kami semua yang tepat, yang benar, yang apa yang Engkau mau. Kami dapat berkumpul bersama dalam persekutuan, dalam kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, berkati mereka, bahkan pakai mereka semua menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami terus mendoakan negara bangsa kami, Tuhan beri kecerahan, terang Tuhan, keamanan, kesejahteraan bagi negara bangsa kami. Tuhan berkati dari segi rohani jasmani ya Tuhan, berkati hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin tingkat atas sampai bawah ya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang kami pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang kami serahkan atas semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus
ada menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.